Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kembali lagi di acara Poros Pelajar Ibnu IPPNU Pimpinan Anak Cabang Wonoayu. Kali ini spesial episode Ramadan. Jadi pembahasannya seputar Ramadan. Nah, kali ini temanya eh, pembatalan pahala puasa yang akan dibawakan oleh di depan saya bersama Kang Nawawi. Monggo menawi disepil biografinya. Dari mana terus masuk apa sekarang? Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Imam Nawawi. Asli saya dari Sepanjang, Sidoarjo, cuma sekarang nikah dapat orang Pager Ngombok, Mas Afif. Dan untuk hari ini tempat tinggal saya di Desa Pager Ngombok. Saya bisa sampai di Wonoayu ini suatu keberkahan yang besar. Karena mau tidak mau, diakui tidak diakui, saya bisa ada di sini karena barokah para muassis di NU. Karena saya sendiri alhamdulillah lahir dari rahim Pondok Pesantren Muassis NU yang ada di Denanyar. Denanya Di Denanyar Jombang ya. Saya murni santri Denanyar Jombang. Untuk pendidikan saya dulu MI di Sepanjang, MI Tarbiyatul Akhlak di Sepanjang, terus MTS di Denanyar Negeri, terus aliyah di Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Denanyar. Denanyar juga Denanyar berarti juga, 6 ya. tahun sekitar 6 6 tahun. tahun. Terus kuliah S1 dan S2 di Unhas Tebuireng. Jombang ya. Jombang. Jadi juga. saya pure meskipun saya lahir di Sidoarjo, cuma sebagian besar hidup saya ada di Jombang. Dan saya bisa masuk, bisa kenal jenengan di tingkatan MWC ya karena barokahnya para muassis. Bukan karena saya pandai, bukan karena saya pinter, bukan karena saya punya power, bukan, tapi ini khusus murni barokah dari guru-guru saya yang ada di Denanyar. Tanpa beliau saya bukan siapa-siapa. Tanpa beliau saya tidak bisa apa-apa. Makanya pesan saya untuk seluruh murid-murid, jangan lupa barokahnya guru. Itu yang mungkin yang dapat tentang sedikit yang bisa saya perkenalkan untuk diri saya sendiri, Mas Afif. Kang Nawawi niki guru atau dosen atau ustadz di mana? Untuk sekarang aktivitas saya kalau hari Senin sampai hari Sabtu saya ngajar di MTS YPM 1 Wonoayu. MTS YPM. MTS YPM. Untuk hari Ahad dan Senin saya masih ada di Jombang, ngajar di pondok dan di Mu'alimin. Oh, masih mengabdi di Jombang nih. Karena sampai kapanpun ketika saya masih butuh Denanyar, insya Allah saya akan tetap khidmah untuk Denanyar. Karena bagi saya Denanyar adalah rumah pertama, bukan rumah kedua. Oh, rumah pertama. Saya di Denanyar mulai dari tahun 2001 sampai punya anak dua. Punya anak dua baru bisa pulang ke Wonoayu. Jadi bagi saya Denanyar itu rumah pertama, bukan berarti rumah sudah kedua. lama setelah nikah masih di Jombang juga. Masih di Jombang sampai punya 2 anak baru bisa pulang. Sekitar tahun 2019 saya baru bisa pulang ke Wonoayu. Berarti masih beberapa tahun di sini di Wonoayu. Masih belum 3 tahun saya di Wonoayu. Belum 3 tahun ya. 2019, 2022 ya. Belum 3 tahun. Jadi ketika saya sampai kalau seumpama tenaga ini sudah tidak kuat untuk berangkat ke Jombang, baru bisa saya berhenti. Tapi ketika fisik masih kuat, insya Allah saya tetap ngabdi di Denanyar. Alhamdulillah. Cukup menarik dari Kang Nawawi yang perlu dicontoh
barokahnya dari guru-guru. Nggih. Barokah guru-guru. Sekali Kita lagi kita menuntut ilmu, jangan ambil ilmunya saja, ambil barokah dari guru-guru kita biasanya. sekali lagi saya bisa berdiri di sini, bisa berhadapan dengan jenengan bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya pandai, tapi ini murni barokah dari para guru-guru saya ada di Denanyar. Iya. Oke, Kang Nawawi masuk ke dalam topik inti dari pembahasan kita, yakni spesial Ramadan membahas tentang puasa. Mengingat puasa pastinya ada syarat sah dan rukun sahnya puasa. Niku nggih. Mungkin untuk materi yang saya angkat sekarang bukan tentang syarat rukun dari puasa secara syariat, Iya. tapi berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi, bahwa banyak dari orang-orang Islam itu berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan ngelak itu haus. Jadi banyak dari kita orang-orang Islam yang berpuasa itu hanya mendapatkan hausnya saja dan laparnya saja, tapi ganjarannya hilang. Kok bisa begitu? Karena gini, kita hidup di zaman yang serba modern ini, ketika kita tidak pandai-pandai untuk memilah dan memilih informasi yang sampai kepada kita, akhirnya kita gampang terprovokasi, gampang menghujat, gampang mengadu domba, gampang menyebarkan berita hoax yang tidak jelas sumber kebenarannya, akhirnya pahalanya bisa hilang. Itu semua hubungannya dengan hati. Iya. Bukan secara fisik. Kalau secara fisik mungkin kita bisa menahan lapar, menahan minum. Itu hanya itu yang kita dapat. Iya. Kalau kita masih sering ghibah, sering adu domba, sering buat provokasi, sering memandang sesuatu dengan syahwat. Lah ini kan anak muda. Iya. Memandang sesuatu Sering dengan gitu. syahwat. Itu akhirnya Akhirnya pahalanya hilang. Ketika kita tidak bisa menjaga apa yang ada di hati kita. Terus kalau seumpama secara fikih mungkin kita tidak makan, kita tidak minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu sudah dikatakan puasa. Iya. Itu secara dohir. Ya, rekan-rekan mungkin sudah tahu tentang rukun dan syaratnya itu semua paham lah. Tidak ngopi, tidak makan ketika puasa itu sudah tahu semua. Tapi sudah tidak membatalkan. Tapi itu tadi, ketika penyakit hati kita tidak bisa tidak bisa ditahan, akhirnya yang kita dapat hanya lapar dan haus saja. Lapar dan haus. Jadi ini sesuai dengan hadis yang saya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun yuftirnas shaima. Al-ghibatu wan namimatu wal kadibu wan nadru bisyahwati wal yaminul kadiba. Terus 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu salah satunya adalah ghibah. Ghibah. Jangan ghibah nggih. Ghibah niku napa bahasa Jawane ngerasan. Rasan itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Lah, seingat saya, setahu saya hanya ada keadaan tertentu yang kita diperbolehkan untuk ghibah. Ada ya? Ada. Salah satu contohnya ketika kita memberikan persaksian di depan pengadilan. Di depan hakim itu diperbolehkan. Jadi seumpama si A ini mencuri, lah si A ini kan namanya banyak. Ada yang si A buta, ada si A yang pekerja ini, pekerja itu, ada si A yang modelnya bagaimana. Itu ketika kita memberikan persaksian di pengadilan, maka harus A disebutkan dengan jelas. Karena nanti menyangkut tentang
persaksian. Oh iya iya. Makanya diperbolehkan untuk ghibah. Yang kedua, namimah atau adu domba. Lah ini yang akhir-akhir ini kita sering mendengarkan tentang adu domba yang bisa merusak tatanan negara. Termasuk berkomentar dalam sosial media kita komentar, oh golongan ini itu termasuk itu juga. berkomentar yang tidak sesuai dengan fakta juga bisa mengadu domba atau provokasi. Provokator. Bisa memecah belah umat. Iya. Padahal para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa NKRI itu harga Mati. Dan sekarang banyak yang mencoba untuk berangan-angan dengan membenturkan ajaran agama dengan negara. Iya. Nah, itu kan bahaya. Padahal founder kita, para pendiri bangsa kita sudah sepakat bahwa NKRI itu harga mati. Jadi untuk kaum muda yang punya angan-angan, kaum muda yang tergoda dengan yang namanya khilafah, hati-hati. Jargon-jargon khilafah itu harus hati-hati. Karena apa? Mereka berangan-angan khilafah itu sempurna. Khilafah itu sempurna. Padahal gampang cara mematahkan pendapat untuk mereka. Kalau seumpama khilafah itu sistem yang sempurna, tolong tunjukkan hari ini negara mana yang sudah menjadi khilafah. Yang masih bertahan menjadi khilafah. Tidak ada. Itu yang jadi provokasi yang sifatnya memecah belah itu harus dihindari. Jadi berdebat dengan teman sendiri jangan dulu. Nanti aja setelah puasa ya. Karena bukan membatalkan puasa, menghilangkan pahalanya puasa. Menghilangkan pahala puasa. Adu domba. Ini yang adu domba. Sering itu tanpa kita sadari. Komentar kita itu menyakiti hati mungkin ya. Bahkan Kanjeng Nabi nate dawuh saelek-elek wong iku wong sing duwe wajah loro. Artinya ketika di kelompok ini dia bilang A, ketika di kelompok lain dia bilang B. Iya. Dan dengan tujuan memecah belah. Itu saelek-elek wong. Boleh bermuka dua hanya untuk bersaksi tadi ya. Bukan bermuka dua, kalau saksi itu ghibah. Oh ghibah, oh iya sih ghibah. Kalau bermuka dua enggak boleh memang. Adu domba enggak boleh. Karena itu akibatnya bisa sing awale dulur dadi gak seduluran. Nggih. Sing awale kekancan apik kena provokasi akhirnya dadi ndang tukaran. Nah, itu kan merusak tatanan. Iya. Merusak tatanan. Nah, ini yang coba dikerahkan, coba dibangkitkan oleh golongan-golongan yang mereka tidak pernah suka dengan ketika NKRI itu bersatu. Ini sebagai generasi muda harus hati-hati untuk memilah dan memilih berita-berita yang sekiranya tidak sampai terpecah belah. Iya. Terpecah belah. Itu bahaya, memang bahaya. Akibat dari adu domba itu sangat fatal. Iya. Mungkin kita hanya membaca, cuma kan nanti pengetahuan kita yang menghasilkan perpecahan nanti. Ya. Dengan teman beda pendapat akhirnya nanti berdebat. Terus akhirnya kan yang bahaya kan enggak sampai terus ketika selesai berdebat. Iya. Jadi enggak akur, itu yang keliru. Iya. Itu yang keliru. Padahal lebih baik baca Al-Qur'an aja ketika Ramadan ya. Baca Al-Qur'an atau kalau enggak baca tidur aja enggak apa-apa. Tidur aja ya. Tidak ada apa-apa. Terus yang ketiga berkata bohong. Nah, ini. Berkata bohong ini ketika kita sudah terbiasa untuk berbohong di awal, maka seterusnya akan muncul bohong-bohong yang lain. Yang lain. Itu yang harus sebisa mungkin dihindari. Bohong aja dosa, apalagi pas puasa ya. Hilang apalagi pas puasa. Lapar dan haus saja nanti yang dirasakan. Ketika dapat hanya haus dan lapar saja. Terus yang keempat, wanadru bisyahwah.
melihat sesuatu itu dengan Syahwat. syahwat. Nah, ini bagi yang laki-laki syahwat dengan perempuan, bagi perempuan syahwat dengan harta. Karena ujian laki-laki itu ketika bertemu dengan wanita tanpa pakaian, ujian bagi perempuan adalah ketika bertemu dengan laki-laki yang punya harta banyak. Ya. Itu Batasan syahwat yang dikatakan pemikiran sampai syahwat itu sampai yang mana kategori? batasan syahwat itu ketika seumpama gini, sebelum sampai situ dalam Islam itu kan ketika kita memandang sesuatu itu kan dianjurkan untuk dilu. Dilep. Dilu. 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 Artinya menunduk. Jangan sampai melihat sesuatu itu akhirnya tertarik. Ini bahaya. Bahkan sampai ini masyhur cerita ada salah satu ulama itu berjalan di belakang perempuan. Itu akhirnya banyak ilmu yang hilang. Artinya hafalannya hilang, barokahnya hilang. Itu hanya berjalan di belakang perempuan. Iya. Apalagi dengan syahwat. Iya. Apalagi dengan bagaimana kita menghindarinya? Untuk menghindari pandangan yang tidak dengan syahwat yaitu dengan menunduk. Menunduk ya. Iya, dengan menunduk. Kadang itu dibuat pelelean sama rekan-rekan kita. Gak apa-apa rezeki belum ketip ya. Itu aneh-aneh. Itu juga perlu diluruskan. Jadi, katanya sebelum berkedip ya pandangan pertama melihat misal populer, pupu diler ya itu katanya rezeki itu. Ketika sudah berkedip dosa. Itu bagaimana? Ya mungkin di awal dikatakan, tapi itu dengan posisi ketidaksengajaan loh ya. Iya, tidak sengaja. Tidak sengaja enggak masalah, tapi kalau ada kesengajaan untuk melihat populer tadi ya beda lagi ceritanya gitu. Jadi memang nadhur bisyahwa ini dalam banyak pandangan ulama itu syahwat di sini kan artinya kan keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Artinya sesuatu yang menggoda ketika dilihat. Menggoda. Makanya paling baik ketika kita berjalan menunduk. Sekarang gini saja. Siapa sih yang tidak suka dengan cewek? Wanita yang ayu. Iya. Wanita yang cantik, itu kan menarik untuk dilihat. Tetapi ketika kita meneruskan, ya akhirnya tadi pahala kita bisa berkurang. Iya. Ada bahaya lagi, jatuh ke hati nanti. Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Bagi yang muda-muda ini lebih bahaya. Apalagi yang sudah punya istri kayak saya ini juga bahaya. Makanya nadhur bisyahwa ini ya salah satu caranya yang untuk menghindar dengan itu ya kita berjalan dengan cara menunduk. Atau mungkin ya kalau di jalan kan nggak mungkin menunduk juga di jalan kita berkendara. Mungkin ketika sekilas lihat itu langsung alihkan matanya, dialihkan ke yang lainnya lebih baik begitu ya. Alternatif dari menunduk tadi. Yang terakhir ini Mas Afif ya, yang terakhir yakni wal yaminul kadzibah. Sumpah bohong. Jadi sumpah untuk berbohong. Sumpah untuk berbohong. Artinya sumpah palsu lah. Sumpah palsu. Ketika janji. Ya, janji palsu, sumpah palsu itu juga termasuk sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Jadi gini, ketika dalam puasa ini ada cerita menarik yang ditenggene pernah diceritakan oleh Habib Zain bin Smith ketika di pengajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah ketamuan seseorang
ketamuan seseorang, Iya. terus habis itu dikasih minum NUQ ini. Saya minum dulu ya ini. Iya, Ini iya. promosi Boleh. Ini Ini diminum ini. NUQ. Ini jangan lupa dipasarkan ini untuk warga Wonoayu khususnya karena ini air produksi dari NU di Wonoayu. Asli produknya Wonoayu, air mineral NUQ. Sehat, segar dan alami. Ini ngerekamnya pas malam ya setelah berbuka. Jadi kita bukan mokel ya. Jangan salah paham ini. Jangan salah mengartikannya. Jadi Lanjut gini Mas cerita. Afif. Saya Abdul Qadir Jalani itu pernah ketamuan seseorang. Iya. Akhirnya sama si Abdul Qadir Jalani itu dikasih unjukan, dikasih makanan ya tamu biasa lah, dikasih minum, dikasih cemilan itu apa. Sama si Abdul Qadir Jalani silakan diminum, silakan dimakan itu. Jawabnya orang tersebut enggak mau karena puasa. Iya. Karena puasa. Si Abdul Qadir jawab gini, makan minumlah, ganjaranmu saya tanggung nanti di akhirat. Padahal pas puasa. Padahal pas puasa. Ini belum selesai ini cerita saya. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali ditawarkan minum dan makan oleh si Abdul Qadir Jalani. Iya. Tapi 3-tiganya beliau menolak si tamu tersebut. Akhirnya sama si Abdul Qadir Jalani, kamu akan besok masuk neraka dan mati dalam keadaan Nasrani. Artinya kafir. Iya. Naudzubillah. Itu tetapi di situ hanya konteks apa puasa sunnah bukan puasa wajib ya. Iya, puasa sunnah. Sunnah. Artinya apa? Artinya dari cerita situ kita ambil kesimpulan bahwa si orang tersebut punya rasa berbangga diri. Punya rasa bangga diri karena dia ngugemi puasa Senin. Kamisnya Puasa sunnahnya, sunnah lah. puasa sunnahnya. Puasa sunnah. Ketika ada rasa riya, ada berbangga diri bahwa saya menunjukkan ke orang-orang bahwa saya itu puasa. Iya. Itu juga bahaya. Akhirnya pahalanya juga Hilang. Jadi kalau kita mengatasnamakan menghormati orang puasa, kita berjualan ya, misal saya penjual makanan biasanya, tapi pada waktu Ramadan tetap jualan nggak apa-apa. Dilihat konteksnya dulu. Karena gini, di Indonesia ngapunten di Indonesia ini tidak semuanya orang berpuasa. Iya. Tidak Kan semua orang nggak berpuasa. full muslim semua. Kan full muslim. Kadang kita jualan ada apa ya? Ada yang tukang batu. Tukang Iya. batu bekerja ketika puasa kan kalau enggak kuat masa terus enggak kerja. Iya. Kan gitu. Hifdzun nufus itu juga wajib, mencari nafkah juga wajib, puasa juga wajib. Tiga-tiganya Nah, wajib. puasa Ramadan kan bisa diganti di hari yang lain. Tapi ketika seumpama kita tetap berpuasa Ramadan, sedangkan kita kerja sebagai tukang batu atau tukang becak yang butuh fisik, Benar-benar butuh fisik kuat, tetapi kita tidak mengerjakan itu terus kita dipecat. Iya. Nah, itu kan juga madorot. Anak istri kita makan apa di rumah ketika kita tidak bekerja? Iya, banyak mudaratnya. Banyak madorot. Makanya enggak apa-apa enggak puasa. Tapi tetap diganti Tapi nanti tetap ya. diganti di hari lain ketika tidak bekerja. Jangan buat alasan ya. Alasan terus kerja berat enggak puasa terus Iya. enggak mau ganti itu ya. Cukup berat pengibaratannya dari dulu, mungkin kisah dari dulu ya. Pekerja batu. Pekerja batu dulu itu nggak ada yang namanya truk. Jadi ya dibayangkan saja betapa beratnya pekerja batu dulu. Jadi ketika kalian kerjanya di depan komputer terus itu ruangan ber-AC. Iya, ruangan ber-AC terus kalian nggak puasa atas dasar kerja. Ya nggak bisa seperti itu ya. Karena kurang berat ya mungkin. Kurang berat. Tetap ketika ada maldorotnya yang lebih besar ya, enggak apa-apa ditinggalkan puasa enggak apa-apa. Iya. Tapi diganti di hari lain. Itu yang kalau untuk yang jualan jualan makan di siang hari ya di bulan Ramadan ya kalau bisa lah janganlah. Iya. Dibukanya dia sore setelah asar baru kita buka untuk persiapan orang-orang mencari buka puasa. Tetapi ketika
ada yang jualan di siang hari jangan disalahkan. Karena kita bukan negara Islam. Iya. Kita bukan negara Islam. Negara Bebas. Kesatuan Republik Indonesia. Bebas mau puasa ya ndak ya terserah. Kita puasa terus mokel ya terserah. Puasa itu ibadah apa ya? Ibadah yang spesial. Puasa itu ibadah paling tua loh, puasa itu. Puasa Ramadan. Puasa ya. Semua ya. Semua puasa itu ibadah paling tua. Karena bukan hanya umatnya Nabi Muhammad saja yang puasa. Umat-umat terdahulu juga puasa. Berarti pendahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad juga ada puasa. Iya, ada puasa. Makanya wong Jawa seneng poso. Iya. Ketika kita pengen sakti madraguna ya poso. Iya, ada itu mosoi wetone pas wetone. Puasa, ibadah paling tua. Sama aja puasa. Ibadah paling. Dan puasa juga tidak hanya di umat Islam saja. Umat Kristen juga puasa, Hindu juga puasa, Buddha juga puasa. Iya, karena puasa kan juga bahasa juga termasuk bahasa. Macam-macam penerjemahannya nanti di mungkin agama lain ya puasa berbicara, puasa aktivitas lain, elektronika itu kan tetap ada. Jadi sekali lagi hati-hati dengan dengan ketika kita menghibah, mengadu domba, berkata bersumpah palsu, terus berbohong, terus melihat sesuatu dengan syahwat, itu bisa membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Makanya dijelaskan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsi, bahwa banyak orang-orang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Mudah-mudahan kula pribadi dan teman-teman di luar secara umum terhindar dari apa yang didokter oleh Kanjeng Nabi itu tersebut. Biar apa? Biar tidak sia-sia kita lapar dan haus itu, Mas. Iya. Perlu diingat lagi ya teman-teman, yang dijelaskan tadi, pertama yang bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Yang pertama ghibah, rasan-rasan. Terus kemudian yang kedua ada adu domba. Yang ketiga ada bohong. Berkata bohong, bijui. Terus ada syahwat, melihat dengan syahwat, ya, melihat dengan mata ya pastinya. Ya. Kemudian yang terakhir ada sumpah palsu, janji palsu, janji manis. Jadi buat teman-teman yang nanti buka bersama di sini, janji kayak gitu, bisa dikatakan janji palsu apa? Bisa. Karena sebenarnya nggak bisa, tapi janjeni aku iso. Di sini konteksnya bukan janji tapi sumpah. Sumpah palsu. Artinya kita memberikan persumpahan di depan hakim itu. Sumpah ya. Tidak sesuai dengan fakta, tapi beda dengan janji palsu. Kalau janji palsu dengan itu bohong tadi. Kalau janji palsu itu bohong. Iya. Betul. Mungkin ada tips dari Kang Nawawi untuk menghindari dari 5 hal ini, misalnya untuk yang para pekerja di jalanan itu mungkin akan lebih banyak di yang keempat tadi, yang melihat dengan syahwat, mungkin dihindarinya dengan bagaimana, kemudian ghibahnya itu lebih baik bagaimana dalam kita berpuasa di bulan Ramadan khususnya, lebih baik bagaimana? Ya, untuk sementara ketika kita memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk mengobrol, ya enggak usah ngobrol. Karena semuanya kan hubungannya dengan lisan ini. Iya. Lisan bahaya. Jadi untuk sementara hibah juga dengan lisan, adu domba lisan dengan sekarang dengan jempol, dengan jari itu juga bisa. Jadi lebih baik banyak berzikir, banyak tafakur, banyak merenung itu untuk menghindari sesuatu yang bisa membatalkan pahala dari puasa tersebut.
Iya, eman-eman puasanya menahan eman-eman lapar dan puasa. haus. Nggak dapat apa-apa. Dihindari aja dulu untuk scrolling TikTok, scrolling Instagram, Reels Instagram itu kan banyak racun-racun yang bertebaran itu di situ. Tergantung itu ya yang nge-like ya itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Mungkin ada tambahan dari Kang Nawawi yang mau disampaikan? Sudah cukup Mas Afif. Cukup, nggih. Cukup nggih. Nggak usah banyak-banyak karena nanti ada konten yang lain dengan Iya. pemateri yang berbeda dengan saya. Pastinya ada. Ikuti terus channelnya pimpinan anak cabang IPNU IPPN Wonoayu. Insya Allah barokah. Barokah. Amin amin amin. Sekian dari kami poros pelajar Wonoayu, pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Wonoayu, mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Nah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan mendapatkan ilmunya dari Kang Nawawi ini tadi untuk bisa dipakai, digunakan sebaik-baiknya. Jangan dibuat alasan ilmunya tadi, karena sudah mengetahui ilmunya ya pasti ayo diamalkan itu. Gini Mas Afif, semua yang saya sampaikan ini murni ilmunya dari Allah. Kalau ada kekhilafan, ada salah itu murni dari saya sendiri sebagai manusia yang dhaif. Ya. Itu mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga boleh, dan share videonya ke semua khalayak. Boleh ditonton semuanya ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Berapa menit? Suwe lumayan ya. Mikir 15 ya. Tahu aja.